suatu dimensi yang berbeda. Baptisan Roh Kudus, ketika Petrus mengalami baptisan Roh Kudus beserta dengan murid-murid yang lain, apa yang terjadi? Dia keluar, dia malah memberitakan Injil. Dia ngomong cerita tentang Yesus, dia ngomong bahwa Yesus adalah Allah. Dialah kebangkitan dan hidup. Dan 3.000 orang diselamatkan. Dari mana keberanian itu muncul? Dari mana kekuatan itu muncul? Itu adalah suatu kedekatan dengan Roh Kudus. Saya tahu GDM ini dari CGL saya. Dari KL kita, Kota Lulus. Dengan baca Before 30 setiap hari sama mengikuti video-video yang dikirimkan di grup GIF. Baca dari bukunya, dari summary yang dikasih oleh leader-leader di penggembalaan GIF. Membaca bukunya dan juga mendengarkan video singkat. Membaca buku dan juga video-video singkat. Kesannya sangat positif. Sangat terberkati sih dengan setiap sesi-sesinya. Sangat happy sekali karena kita mengikuti acara ini tuh bareng komunitas CG. Jadi apa yang kita nggak tahu, kita bisa tanyakan ke teman-teman yang lainnya. Sangat mengubah hidupku yang selama ini mungkin nggak ada arah. CGL saya memperkenalkan buku Before 30 dan banyak renungan yang mengubah hidup saya. Sangat seru ya buat saya, sangat menarik dan sangat menantang. Kenapa saya bilang sangat menarik? Bukunya itu bikin kita itu nggak bosan gitu, karena didesain dengan seperti buku sekolah minggu gitu loh, tapi isinya sangat berkualitas. Kita kan bukan hanya baca, bukan hanya satu pengetahuan yang baru, tapi kita juga harus melakukan apa yang kita sudah belajar. Sebuah gaya hidup buat teman-teman, terutama kita yang ada di penggembalaan GIF. Kita di sini sama-sama dimuridkan, sama-sama belajar, kita bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Kristus bersama dengan saudara-saudara seiman. Paling berkesan itu di sesi 2 sih, ketika pas lagi momen CG bersama itu anak-anak CG nulisin sih list dosa-dosa saya masih membelenggu mereka. Sesudahnya pas lagi kita kelar doa bersama tuh ngeliat muka mereka tuh udah nggak ada lagi belenggu yang mengganggu pertumbuhan rohani mereka sih. Kami bisa belajar GDM ini bersama teman-teman CG kami, anak-anak CG kami. Saya semakin diubahkan bahwa kita tuh di sini nggak sendiri. Masalah kita memang belum selesai, tapi respon hati kita terhadap masalah itu yang diubahkan. Banyaknya pemulihan yang saya alami secara pribadi maupun lingkungan di sekitar saya, terutama di CG. Luka yang pernah saya alami, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, intimidasi. Lewat GDM ini, saya kembali belajar untuk kembali mengenal kasih karunia Tuhan. Baik dari kelemahan maupun kekuatan, bagaimana saya dibentuk dalam sebuah keluarga rohani lewat CG, dan bagaimana nantinya juga saya belajar untuk hidup semakin serupa dengan Kristus dan menanggapi panggilannya sebagai pelayan. Pada saat sesi hidup bagi Kristus, kita diperkenalkan kasih-kasih Kristus dalam kehidupan nyata kita. Contohnya seperti menjemput teman kita di gereja, itu adalah salah satu contoh bagaimana kita menyatakan kasih Kristus di dalam kehidupan nyata. Saya bisa berbagi dengan teman kantor saya mengenai pelajaran di GDM. Teman saya kepahitan karena dia ditipu ulang-ulang, dan saya bilang bahwa orang yang memiliki hati seorang hamba adalah orang yang mudah untuk mengampuni. Dan teman saya itu, puji Tuhan, dia mau menerima apa yang saya sampaikan dan dia akhirnya membeli bukunya, dan puji Tuhannya dia bilang bahwa wah, saya terberkati lewat buku ini. Saya semakin on fire di dalam Tuhan, semakin bersemangat untuk baca firman Tuhan, semangat untuk ikut CG, lebih setia lagi sama Tuhan. Pastinya adalah pada saat saya dibaptis. Setelah dibaptis, rasanya tuh plong. Tuhan udah menyertai saya, dan saya semakin ingin bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin intim dengan Tuhan. Semakin menanggapi panggilan Tuhan, semakin mengenal pribadi Tuhan, semakin mau melayani Tuhan, semakin paham apa yang Tuhan kehendaki di hidupku. Saya semakin memantapkan hati bahwa saya tahu bahwa ini adalah jalan Tuhan buat saya untuk saya ada di sini. Saya akhirnya memantapkan hati untuk dibaptis. Semakin cinta Tuhan sih, dan juga semakin berapi-api, semakin mengenal diri sendiri tentang identitas kita tuh di dalam Kristus tuh kayak gimana, apa yang jadi kelebihan, apa yang jadi kekurangan. Bisa menerima tentang kelemahan, kekuatan, maupun karakter aku.
Semakin sering diadakan acara-acara seperti ini, Tidak sampai di sini saja. Lebih banyak menjangkau jiwa-jiwa, semakin banyak yang bertumbuh di dalam Tuhan. Nggak berhenti sampai di sini, ini sebagai langkah awal kita bertumbuh, berapi-api lagi. Kedepannya nanti akan ada momen yang serupa kayak GDM, jadi anak semakin lagi cinta sama Tuhan, apalagi kan banyak member-member baru itu struggle dalam area saat teduh. bagaimana kita untuk mempraktekkan setiap apa yang kita sudah pelajari, misalnya tentang penginjilan. Yang kedua, kita berharap dari setiap CG-CG kita ini banyak teman-teman yang belum memiliki pasangan. Nah, bagaimana setiap single-single ini bisa menemukan teman hidup di tempat yang sama, kita yang memiliki visi yang sama.